Sebelum beribadah, silakan like, subscribe, press the bell, dan juga share ke saudara-saudara sekalian supaya semakin banyak orang yang diberkati. Selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Walaupun kebaktian kita online di rumah masing-masing, tapi kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau katakan saat ini saat Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah merasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Walaupun kami Tuhan kebaktian online di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu datang Tuhan ke tempat kami masing-masing ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau kami akan memulai kebaktian kami pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau pimpin kebaktian kami, Kau urapi kami semua ya Bapa. Baik pelayan-Mu Tuhan maupun yang jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini ya Bapa. Kami buka Tuhan kebaktian kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya Yesus, amin. Saudara, kita mau sambung pujian kita yang kedua kita. Pada pagi hari ini kita juga mau jadi lebih dari pemenang. Kita mau kalahkan iblis kita. Kita mau memuji Dia. Walaupun kita di rumah, kita harus semangat. Kita harus ceria kalau kita mau memuji Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin saudara, kita mau katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja-Nya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin saudara, kita mau lebih dari pemenang. Kita mau bangkitkan gereja kita. Kita mau satu hati semuanya, jangan kita mau kalahkan iblis kita. Kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja
bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin, saudara, kita mau berikan firman Tuhan Yesus. Saudara, kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan kemenangan terjadi di sini. Kita mau menyembah Dia. Kita katakan ku menyembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau menyembah Dia. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Kaulah Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Tuhan sudah pimpin Tuhan kebaktian kami Tuhan dari awal hingga pada pertengahan ini ya Bapak. Tuhan Yesus, Kau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, dan dapat kami mengerti Tuhan, dan dapat kami jalankan Tuhan di kehidupan kami semua ya Bapak. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan dari firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kau urapi
dari ujung kepala hingga ujung kakinya ya Bapak. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kami sambut Tuhan firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, kembali kita berjumpa di dalam kita ibadah di rumah saudara. Walaupun hari ini Minggu tanggal 25 kita masih ibadah di rumah berkenaan dengan PPKM darurat. Kita terus berdoa supaya hal ini juga cepat berlalu, supaya kita dapat kembali bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Baik saudara, firman Tuhan di minggu keempat ini saya akan beri tema tentang makna didikan Tuhan, saudara. Saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11, saudara. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat ke-5 dulu. Di mana di sana dikatakan, saudara, Ibrani 12 ayat ke-5 dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat 5 dituliskan seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, surat Ibrani ini saudara, ini ditulis oleh orang yang tidak diketahui, atau saya katakan adalah kitab anonim. Karena di dalam perjanjian baru hanya kitab Ibrani yang merupakan kitab anonim. Maksudnya tidak tahu siapa penulisnya. Nah di dalam perjanjian lama juga ada seperti Tawarik maupun raja-raja. Itu juga tidak diketahui siapa penulisnya. Tetapi terlepas dari itu, kita tahu kalau ayat ini ada, itu adalah sesuatu yang memang benar-benar diberikan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai umat pilihannya. Jadi di dalam Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, ditekankan supaya janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena berapa kali saudara ketika kita sudah bertobat, kita terima Yesus. Nah ketika kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Allah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan itu nerima kita apa adanya saudara. Tetapi ketika kita sudah ada di tangan Tuhan, Tuhan ingin kita senantiasa mau diproses olehnya. Makanya dikatakan janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila kita diperingatkannya. Karena banyak dari kita sebagai orang Kristen, ketika Tuhan memperingatkan kita, saudara, kadang-kadang kita putus asa. Kadang-kadang kita nyalain Tuhan. Kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya Tuhan? Ada sakit penyakit, ada masalah, ada persoalan yang kita harus jalani dalam kehidupan ini. Ingat saudara, Tuhan itu sedang memproses kita. Jangan kita senantiasa putus asa ketika ada masalah, persoalan apapun yang melanda di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita anggap remeh, jangan pernah kita anggap enteng didikan Tuhan. Nah, ayat ini benar-benar saudara memperingatkan kita, apalagi di dalam suasana pandemi ini saudara. Pasti saudara, ini menyangkut segala-galanya, apalagi jalan-jalan sekarang ada penyekatan dan lain sebagainya. Orang mau usaha, mau dagang, mau jualan juga saudara, itu ada jam-jam yang harus diboleh atau tidak boleh saudara. Sehingga banyak kadang-kadang yang di bawah ini menjerit saudara. Apa yang harus saya lakukan kalau terus-terusan begini saudara? Nah, oleh karena itu saudara, kita tetap sebagai orang percaya tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan pernah kita ketika walaupun mungkin saudara cuma seminggu sekali dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, dari YouTube, dari
media sosial lainnya yang berhubungan dengan kerohanian saudara, tetapi saudara tetap mau meresponi firman Tuhan dengan baik dan benar saudara. Supaya apa? Supaya kerohanian kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Karena saudara, saya ingatkan saudara, Tuhan itu tidak bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki kerohaniannya yang masih anak-anak. Karena anak itu saudara, sifatnya tahu haknya, nggak tahu kewajibannya saudara. Tuhan nggak bisa bekerja sama dengan kita yang masih memiliki iman yang kekanak-kanakan saudara. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap saudara tekun, fokus saudara kepada firman Tuhan yang memberikan kita jalan, yang memberikan dan menguatkan kita di dalam menghadapi hidup ini saudara. Kita harus terus saudara, supaya kita melatih otot iman kita, supaya beban hidup yang ada di dunia yang semakin berat ini dapat kita atasi dengan semakin dewasa di dalam iman kita saudara. Jalani saudara, tidak ada saudara istilahnya kita di dalam Tuhan berjalan mulus terus saudara, nggak ada saudara. Pasti ada kerikil-kerikil tajam, pasti ada masalah-masalah persoalan yang harus kita hadapi. Tuhan izinkan itu supaya kita semakin dewasa, semakin kuat, bahkan kita dapat menjadi saksinya saudara. Oleh karena itu saudara, mari saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani ini saudara mengajarkan kita supaya kita tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Yosua juga dikatakan supaya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Supaya kita sungguh-sungguh saudara. Karena perkataan Tuhan, ucapan Tuhan ini saudara akan memberikan kita bukan hanya kekuatan, tetapi juga menuntun kita saudara untuk mencapai suatu garis akhir, garis finish saudara, yang dimana kebahagiaan akan kita raih saudara. Oleh karena itu saudara, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh didikan Tuhan, supaya kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita saudara. Yang kedua saudara, makna dari didikan Tuhan supaya kita bertekun di dalam iman. Kalau kita lihat di ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nggak ada saudara seorang anak saudara yang dikasih orang tuanya nggak dihajar atau dididik kalau dia melakukan kesalahan. Ya saya ambil contoh aja, kita lagi kecil dulu belum bisa jalan, lalu kita diajarin oleh orang tua kita supaya kita dapat berjalan saudara. Ya saya dulu ngajarin anak saya berjalan mulai di atas tempat tidur supaya kalau jatuh dia tidak sakit. Lama-lama akhirnya saya turunin dari tempat tidur, di lantai saudara dia jalan, dan ada saatnya dia terjatuh saudara. Mungkin dia merasakan sakit, lalu dia malas saudara untuk bangun bangkit. Yang dia lakukan cuma ingin merangkak. Tetapi kita sebagai orang tua tetap kita istilahnya paksain supaya dia bisa jalan. Kita angkat, kita bangun, kita titah-titahin supaya dia bisa berjalan. Sebab nggak ada orang tua ya saudara yang mengajarkan anaknya dan mengatakan, ya udah nak, kalau kamu nggak mau jalan nggak apa-apa, daripada kamu nanti jatuh melulu, daripada nanti kamu kejedut, ubin dan lain sebagainya, udah nggak apa-apa, nggak bisa jalan juga. Karena papa punya uang, papa punya tabungan, pokoknya papa bisa nyewa orang supaya menjagai kamu sampai dewasa, supaya kamu walaupun nggak bisa jalan nggak apa-apa, pokoknya nanti ada yang ngejagain kamu sampai tua. Kita akan bayar orang supaya kamu tidak jatuh. Dan nggak ada saudara orang tua seperti itu. Pasti saudara orang tua ingin mengajarkan supaya apa? Anaknya dapat bisa berjalan, supaya anaknya dapat mandiri, istilahnya dapat berjalan tanpa didampingin siapapun juga. Nah begitu juga saudara dengan Allah kita. Yang kedua adalah makna didikan Tuhan. Kalau yang pertama adalah supaya kita jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Yang kedua adalah
makna dari didikan Tuhan supaya kita bertekun di dalam iman adalah bentuk kasih dan perhatian Allah kepada kita supaya kita mengalami yang namanya pendewasaan, saudara. Makanya saudara, nggak mungkin saudara anak itu dibiarin orang tuanya sudah besar saudara tetapi dia terus saja merangkak. Nggak mungkin saudara. Pasti orang tuanya menginginkan supaya anaknya supaya bisa berjalan saudara. Lepas dari itu saudara, ada hal-hal yang terus akan diproses, diajarkan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, mari saudara, supaya kita terus senantiasa berpaku dan senantiasa fokus kepada firman Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya kita mengalami pendewasaan saudara. Makanya saudara, saya sering kali mengatakan kalau misalnya ada yang infoin, misalnya ada jemaat yang sakit dan lain sebagainya, ya memang kita perlu tahu ya saudara, kita bantu dalam dukung dalam doa. Kalau kalau zaman dulu kan ibaratnya tuh ada yang namanya tim besuk dan lain sebagainya. Apalagi dalam sekarang ini sudah beda suasananya ya saudara. Sekarang kan kita nggak boleh terlalu kumpul-kumpul dan lain sebagainya saudara. Jadi gini saudara, seiring dengan berjalannya waktu saudara, ya kalau kita sakit kita bisa menggunakan HP, telepon, minta dukungan dalam doa, itu bagus, itu baik saudara. Tetapi saudara, ada yang kadang-kadang masih seperti anak-anak, saya katakan sepertinya manja. Kalau belum dibesuk dia belum mau datang saudara ke gereja. Maksudnya ya itu sembari lagi kayak kasarnya ngomong kolokan gitu saudara, manja saudara. Ya memang saudara, kita ada orang yang kadang-kadang pengennya seperti ada bentuk perhatian dan lain sebagainya. Tapi marilah kita belajar dewasa. Ada jemaat yang senantiasa saudara, dia sakit, ketika dengar mau dibesuk justru dia nggak mau nyusahin orang saudara. Dia kayaknya dia nggak mau nyusahin saudara-saudara seimannya. Ibaratnya sakit dikit ya udah saya harus ke gereja dan lain sebagainya karena takut dibesuk saudara. Bukan yang nggak mau dibesuk saudara, bukan yang nggak mau dikunjungi, tetapi dia nggak mau ngerepotin orang saudara. Ada yang begitu, tapi ada juga yang masih seperti anak-anak manja saudara. Dikit-dikit pengennya dibesuk, dikit-dikit pengennya ditengokin dan lain sebagainya saudara. Padahal ibarat saudara, ya kalau kita ingin beribadah saudara, ya kita kan ibaratnya bukan hanya berjumpa dengan hadirat Tuhan, kita bukan hanya bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, kita juga dapat bersekutu, kita juga bersama-sama dengan saudara seiman, supaya apa? Supaya kita saling menguatkan saudara. Jadi saudara, mari saudara, berpikirlah secara dewasa, supaya kerohanian kita saudara bertumbuh dewasa dimulai dari pikiran kita saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Makanya saudara, supaya kita mari merenungkan firman Tuhan, responi firman Tuhan dengan benar supaya kita bertumbuh dewasa kerohanian kita saudara. Supaya apa? Supaya kita enggak menjadi anak-anak rohani saudara, tetapi kita memiliki kedewasaan dalam rohani. Kalau firman Tuhan mengatakan secara umur, secara usia justru engkau sudah menjadi pengajar, tetapi kenapa engkau masih seperti anak-anak? Karena apa saudara? Makanannya adalah makanan yang lunak, makanannya adalah masih susu saudara, seperti bayi saudara. Makannya kan harus disaring saudara, harus yang lembut-lembut karena pencernaannya belum kuat saudara. Tetapi kalau kita sudah beberapa puluh tahun sudah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita harus justru saudara memiliki pencernaan yang kuat saudara. Kita sudah saatnya makan makanan yang keras saudara, supaya kita semakin kuat, supaya kita dapat mengerti saudara arti hidup ini saudara, supaya kita dapat menjadi saksi Kristus yang luar biasa saudara. Belum lama juga saya mendengar saudara, dari YouTube saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa saudara, di mana ada orang Muslim saudara yang ini saudara masuk ke Kristen saudara.
Walaupun awalnya dia tetap mengeraskan hati, saudara. Dia tetap beriman kepada ibaratnya kepercayaannya yang dulu, saudara. Ya, saya selalu katakan, saudara, orang bisa jadi pengikut Kristus itu bukan karena dikristenkan, saudara, karena Roh Kudus, karena Tuhan sendiri yang menjamah orang itu. Awalnya dia keras, saudara, dia tidak percaya, bahkan dia menyepelekan ajaran Kristen, saudara. Dia anggap seperti orang Kristen itu orang bodoh dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus sendiri datang kepada dia, saudara, baru saudara dia dibukakan, saudara. Dari apa yang terdahulu dia terima, saudara, dia bisa bandingkan dengan ajaran-ajaran Kristus, saudara. Akhirnya dia terbuka, saudara, pikirannya, hatinya, saudara. Akhirnya dia mau menerima Yesus. Walaupun ada konsekuensi yang harus dia terima, dia dihajar, dia dipukulin, dimarahin oleh ibunya, saudara. Tetapi dia tetap berdiam diri. Sebab dia percaya ada kekuatan yang daripada Tuhan yang terus menjaga melindungi dia. Karena suara Tuhan terus ada di sampingnya yang selalu mengatakan, hai anak yang kukasihi. Terus saudara dia terus melakukan, dia percaya Yesus Kristus itulah adalah benar-benar Tuhan. Kalau dulu dia menganggap Yesus sebagai Isa Al-Masih, sebagai nabi, sebagai manusia, saudara. Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, saudara, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apalagi kita, saudara, mungkin sejak lahir kita sudah Kristen karena orang tua Kristen, tapi kita pertumbuhan kerohanian kita, saudara, itu masih seperti kanak-kanak, enggak bertumbuh secara dewasa. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita supaya kita diingatkan kalau Tuhan mengajar kita, orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, saudara, ya kita harus terima, saudara. Ketika ada penderitaan, ketika ada air mata, ada sakit penyakit dan lain sebagainya yang kita harus alami, kita jalani, kita tetap beriman kepada Dia. Jangan kita istilahnya putus asa, jangan pernah kita menjadi lemah, saudara, tetapi kita terus akan bertumbuh, terus menjadi orang yang benar-benar dewasa. Semakin kuat otot-otot iman kita, saudara. Saya kasih contoh. Ya, dulu ada seorang anak, saudara. Dia hari-hari dia cuman karena orang tuanya nggak mampu, dia itu menjadi kuli di pasar, saudara. Dia sering ngangkat-ngangkat barang-barang, lalu dia mendapatkan upah, saudara. Terus berlangsung, saudara. Dia ngangkat beras yang 25 kilo, dia angkat, apalagi dia terus bertumbuh dewasa. Bagi dia beras 25 kilo itu enteng, saudara. Jangankan 1, 2, 3 biji, saudara, dia bisa angkat. Karena apa? Dia terus memang udah pekerjaan rutinnya, saudara. Akhirnya dia bertumbuh terus menjadi dewasa, saudara. Akhirnya dia bisa bekerja di kantor, saudara. Dan pekerjaan lamanya dia sudah tinggalkan. Suatu kali, saudara, tempat dia bekerja mengalami kebangkrutan. Ya, seiring dengannya waktu, saudara, dia juga sudah menjadi dewasa, usianya sudah lanjut, saudara, otomatis usianya juga sudah semakin tua, tenaganya pasti semakin lemah, ya, saudara. Nah, ketika perusahaannya bangkrut, saudara, dia berusaha untuk kembali lagi ke pasar, saudara, ke pekerjaan lamanya, saudara. Tetapi saudara, ketika dia mulai mengangkat itu beras yang 25 kilo, saudara, dia rasakan ini sepertinya bukan 25 kilo, sepertinya dia nggak kuat, dia nggak mampu, berat sekali. Lalu dia lihat itu di karung berasnya, ya bener 25 kilo, kenapa saya nggak kuat? Dia nggak menyadari kalau dia sudah tua, dia sudah lemah, sehingga dia tidak bisa untuk mengangkat yang berat, yang seharusnya 2-3 beras yang 25 kilo dia mampu dia angkat. Karena apa, saudara? Karena sudah nggak terlatih lagi, saudara. Kedua, karena ya usia dia karena sudah tua. Oleh karena itu, saudara, iman kita, saudara, itu harus juga dilatih, saudara. Supaya kita tetap memiliki kekuatan, supaya kekuatan iman kita, kedewasaan iman kita semakin terus bertumbuh, supaya kita terus menjadi dewasa
Bahkan Tuhan menginginkan supaya kita terus bertumbuh dewasa menjadi sempurna. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus senantiasa ingat segala perkataan Tuhan. Yang ketiga saudara, kita bisa lihat di ayat ke-8. Dikatakan Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah saudara, persoalan hidup di dunia ini saudara adalah ketika Tuhan itu diam sama kita saudara. Nah ini adalah sesuatu yang gak enak saudara. Saudara pernah sebagai seorang istri didiemin suami? Enak gak didiemin? Atau sebaliknya, saudara sebagai seorang suami didiemin oleh istri, enak gak saudara? Pasti tidak enak. Saudara sebagai anak didiemin oleh orang tua, enak gak saudara? Rasanya gak enak saudara. Tetapi kalau Allah diem kepada kita saudara, saudara mau ngapain apa juga Tuhan diem, saudara, sepertinya Tuhan tidak peduli kepada kita. Itu adalah sesuatu yang tidak enak saudara. Karena Alkitab mengatakan, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya Allah peduli, makanya Allah mengasihi kita. Oleh karena itu dia mau mendidik kita. Dengan apa? Dengan teguran. Dengan apa? Dengan ajaran. Dengan penyesahan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita mengalami dan senantiasa kita sadar dan kita ingat didikan ajaran Tuhan itu justru untuk kebaikan kita saudara. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus senantiasa bukan hanya dewasa rohani, tetapi Tuhan menginginkan kita juga dapat menjadi saksinya yang hidup saudara. Bagaimana kita dapat menjadi saksi yang hidup kalau tidak ada penderitaan, kalau tidak ada kesusahan, kalau tidak ada penindasan yang kita alami? Tentu tidak ada kesaksian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita harus menyadari saudara, supaya kita diingatkan, supaya kita senantiasa terus dapat bukan hanya bersekutu kepada Tuhan, tetapi kita juga senantiasa memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, sama pribadinya Tuhan, baik di dalam kita dalam hal doa, baik di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau mencari tahu apa maksud perkataan Tuhan ini di dalam kehidupan ini. Kita akan terus senantiasa akan dicelikan, kita akan diterangkan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang yang benar-benar dewasa di dalam kerohanian kita. Karena Tuhan senantiasa ingin kita memiliki kemurnian saudara di dalam iman kita kepada Dia saudara. Oleh karena itu saudara, mari terus saudara, supaya kita jangan pernah tinggalkan hal-hal yang senantiasa membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup. Oleh karena itu saudara, karena Tuhan ingin memurnikan kita saudara, di ayat yang ke-10b dikatakan, Ibrani 12 ayat 10b dikatakan, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah ini saudara, Tuhan mendidik kita, menghajar kita supaya kita mendapat bagian di dalam kekudusannya. Karena ada firman yang mengatakan di dalam Imamat 11 ayat 45 dikatakan, jadilah kudus kata Tuhan, sebab aku ini kudus. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu Dia juga menginginkan saudara dan saya sebagai anak-anaknya untuk hidup kudus.
Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan ini, di dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita dimurnikan, saudara. Seperti Yusuf, saudara, di dalam Alkitab. Dia mengalami suatu proses, saudara, di dalam kehidupannya. Makanya kehidupan Yusuf menjadi orang yang benar-benar qualified, saudara. Dia dijual, dia difitnah, jadi budak. Sudah jadi budak, saudara, dia kerja di rumah Potifar, dia dituduh, difitnah, memperkosa istri Potifar, dia dipenjara dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan mengangkat dia karena apa? Karena Yusuf tetap menjaga hidup di dalam kekudusan. Karena Yusuf tetap taat kepada firman Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Ia mengalami suatu proses, saudara, demi proses yang mendewasakan kerohaniannya, sehingga Tuhan senantiasa memberikan sesuatu yang indah, yang baik di dalam kehidupan Yusuf. Oleh karena itu, saudara, mari saudara, kalau saya baca di dalam Alkitab seperti Simson, saudara, ia sebenarnya dilahirkan untuk menjadi nazir Allah, menjadi pahlawan, saudara. Tuhan tidak ada sedikit pun merencanakan supaya Simson matanya menjadi buta, nggak ada, saudara. Tetapi karena pergaulannya, saudara, Simson akhirnya, saudara, walaupun sudah punya istri, dia masih suka dengan perempuan-perempuan lain. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan ia tergoda oleh perempuan yang bernama Delilah dari musuh bangsanya, saudara. Akhirnya, saudara, ia justru orang yang tadinya sebagai pahlawan yang kuat, yang luar biasa, saudara, akibat dosa, akibat dia melanggar segala apa yang dititahkan Tuhan, itulah, saudara, akhirnya justru ia dipermalukan, saudara. Derajatnya menjadi rendah, ia menjadi penggiling gandum dengan mata yang buta, saudara. Tetapi, saudara, ya puji Tuhan, Simson mengalami pertobatan, saudara. Akhirnya Tuhan memberikan dia kekuatan, saudara. Makanya, saudara, kalau ketika kita mengalami suatu proses yang dari Tuhan, kita harus senantiasa tetap, saudara, memiliki iman yang kuat, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam hidup ini, saudara, baik di dalam keluarga, di dalam hal apapun, di dalam pekerjaan, pasti ada masalah, pasti ada hal-hal yang mungkin, saudara, itu adalah proses yang harus kita jalani. Mari, saudara, kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya kita senantiasa menjadi orang yang benar-benar dibenarkan oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari, saudara, walaupun secara fisik kerohanian kita semakin menurun, tetapi kerohanian kita terus, saudara, makin bertumbuh. Terus, saudara, kita semakin maju Tuhan bersama dengan Tuhan. Itulah makna dari didikan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh, saudara, bertekun di dalam iman. Mari, saudara, makanya saya selalu bilang, saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, jangan pernah kita tinggalkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan doa kita. Jangan pernah kita tinggalkan jam-jam ibadah kita. Ada saatnya kita berkumpul, saudara. Kita beribadah, saudara. Supaya apa? Supaya kita bukan hanya menikmati hadirat yang dari Tuhan, tetapi kita juga dengan sesama, satu sama lain saling membangun, saling menguatkan, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Mari, saudara, supaya kita terus menjadi orang-orang, saudara, yang benar-benar dikenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Nama kita tercatat di dalam surga. Mari, saudara, terus kita memiliki iman yang kuat. Jadilah orang Kristen yang dewasa rohani, saudara. Bukan Kristen yang kanak-kanak. Bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama Roh Kudus yang senantiasa menopang, menolong kita hari lepas hari, kita akan senantiasa
dapat terus melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan. Terlebih lagi kita dapat mengerti kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai kita dari hari lepas hari, menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Amin.